Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Dr. Anjanarti. Saya akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Menurut satu pendapat, agama Islam masuk di Nusantara sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Hal ini didasarkan pada berita Cina yang menceritakan rencana serangan orang-orang Arab dinasti Tang. Di Cina juga memberitakan bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim yang mengadakan hubungan dagang dengan Cina. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada dugaan keruntuhan dinasti Abbasiyah tahun 1258 Masehi. Berita Marco Polo pada tahun 1292 Masehi, Batu Nisa Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297, dan penyebaran ajaran tasawuf agama Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang Muslim melalui dua jalur, yaitu jalur antara jalur selatan melalui jalur sutra dengan rute Arab, Mekah, dan Madinah, dan jalur Gujarat yaitu Partai Barat, India, ke Nusantara melalui jalur selatan dengan rute Arab Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Partai Barat, India, Sri Lanka, Nusantara, dan cara penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui berbagai jalan, diantaranya adalah melalui perdagangan, pendidikan, tasawuf, perdagangan, dan lain sebagainya. Strategi dakwah Islam di Indonesia, satu yaitu perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau dari India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping pedagang, sebagai seorang Muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan perkembangan agama dan budaya Islam pada orang-orang Islam di Nusantara. Yang kedua itu perkawinan. Di antara para pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia. Hingga sekarang di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung pekerjaan. Kampung tersebut didahului merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Koja artinya pedagang Gujarat. Sebagian dari para pedagang ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah yang banyak keluarga raja atau bangsawan yang masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian, Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren, dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Yang jika para pelajar tersebut selesai dalam menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat sekitar, yang akhirnya masyarakat sekitar menjadi pemeluk agama Islam. Yang keempat, politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. Jika raja dan rakyat memeluk agama Islam, pastinya demi kepentingan politik, maka akan diadakannya perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. 5. Melalui dakwah di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya, antara lain yaitu 1. Sunan Gresik, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Giri, 5. Sunan Derajat, 6. Sunan Kalijaga, 7. Sunan Kudus, 8. Sunan Muria, dan 9. Sunan Gunung Jati. 6. Seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini yang banyak dijumpai di Jakarta, Solo, Cirebon, dan sebagainya. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran atau dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal, misalnya membumikan ajaran Islam melalui syair-syair, contohnya gending
Dharma, Suluk, Sunan Bonang, kayak Sunan Kudus dan lain sebagainya. Mengkulturasikan wayang-wayang syarat doktrin, contohnya tokoh-tokoh simbolis dalam wayang, diapusi atau mencipta nama lainnya yang bisa mendekatkan dengan ajaran Islam. Perkembangan Islam di Indonesia. Proses awal perkembangan Islam di Indonesia yaitu masuk Islam di Indonesia dengan cara awal mulanya kedatangan agama Islam tidak berasal dari Arab langsung, tetapi dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-7 Masehi, dan baru pada abad ke-13 Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. B. Proses Islamisasi di Indonesia, yaitu adanya makam Islam Maulana Malik Ibrahim berangkat tahun 1297 di Gresik, Jawa Timur. B. Makamnya Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1082 di Lera Gresik, terdapat batu nisan atau yang berbahasa Arab. C. Berita dari Marco Polo, seorang pedagang dari Persia yang sempat singgah di Perla pada tahun 1292 Masehi di Aceh menerangkan sebagai besar penduduknya memeluk agama Islam. C. Bukti-bukti masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Cara penyebarannya melalui jalur pendidikan, politik, perkawinan, dan dakwah. Proses Islamisasi sendiri cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat karena yaitu penyebaran agama Islam sangat mudah. Jatuhnya kerajaan besar Hindu dan Buddha, yaitu contohnya Majapahit dan Sriwijaya. C. Upacara dalam Islam sangat mudah. D. Syarat masuk Islam sangat mudah. E. Agama Islam tidak mengenal kasta. Dan F. Penyebaran agama Islam dengan cara damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.